Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari Prodi Fisioterapi semester 2 Politeknik Unggulan Kalimantan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu OA. Nah, kita langsung saja ya. Apa sih itu OA atau yang lebih sering dikenal dengan osteoartritis? Adalah suatu jenis artritis yang paling sering dialami oleh sebagian banyak orang. Penyakit ini merupakan penyakit sendi degeneratif yang paling mempengaruhi tulang rawan persendian. OA terjadi akibat rusaknya kartilago yang melindungi dan memberi bantalan bagi sendi. Hal ini menyebabkan tulang cenderung bersentuhan satu sama lain, sehingga bergesekan saat bergerak, yang menimbulkan rasa sakit dan kaku. Kerusakan ini membuat OA menjadi 10 penyakit yang paling sering dialami di dunia yang mengakibatkan disabilitas atau kecacatan. Berdasarkan penelitian, kebanyakan orang menderita penyakit ini memiliki keterbatasan dalam gerak, sedangkan sisanya tidak mampu melakukan aktivitas keseharian mereka. Meskipun biasanya terjadi pada orang dewasa berumur 55 tahun ke atas, semua golongan usia dapat menderita penyakit ini. Kebanyakan pasien yang menderita tipe artritis ini mengalami gejala pada lutut, sendi-sendi tangan, punggung, pinggul, terutama bagian punggung bawah. OA dapat mempengaruhi sendi-sendi kecil pada jari, terutama ibu jari, jari kaki, pergelangan kaki, dan leher. Oke, kita langsung saja lanjut ke pembahasan kedua, yaitu apa sih penyebab OA? OA disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kerusakan ini berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Kondisi ini dimulai saat tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang mengalami kerusakan. Kerusakan ini kemudian menyebabkan terjadinya geseran langsung antar tulang. Geseran ini lama-kelamaan akan merusak dan menyebabkan peradangan pada sendi. Selain itu, pertambahan usia adalah salah satu faktor utama terjadinya kondisi ini. Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya osteoartritis. Yang pertama adalah berjenis kelamin wanita atau yang lebih utamanya yang menopause. Yang kedua, mengalami obesitas. Yang ketiga, memiliki cedera pada sendi atau pernah mengalami operasi pada sendi atau tulang. Yang keempat, melakukan pekerjaan atau aktivitas fisik yang menyebabkan sendi tertekan secara terus-menerus. Yang kelima, memiliki riwayat osteoartritis di keluarga. Dan yang terakhir adalah penderita penyakit pernah mengalami penyakit tertentu seperti rematik. Nah, kita masuk pembahasan ketiga ya, yaitu apa saja sih gejala OA? Pada tahap awal, penderita OA akan merasakan rasa sakit atau nyeri sendi dan kaku pada sendi. Gejala ini ditimbulkan akan berkembang secara perlahan dan akan semakin parah seiring waktu. Hal ini membuat penderita kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Selain rasa sakit dan kaku, ada beberapa gejala. Yang pertama, pembengkakan pada sendi. Yang kedua, munculnya suara gesekan pada sendi ketika digerakkan. Yang ketiga, melemahnya otot dan berkurangnya massa otot. Yang keempat, munculnya taji atau tulang tambahan. Yang kelima, munculnya benjolan pada sendi yang ada di jari tangan. Yang terakhir, membengkoknya jari tangan. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana cara menghindari OA. OA tidak dapat dicegah, namun ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya kemungkinan OA. Yang pertama adalah menjaga berat badan ideal. Yang kedua, selalu aktif, rajin bergerak, dan berolahraga. Yang ketiga, menjaga postur tubuh saat duduk atau berdiri. Yang keempat, melakukan perenggangan pada otot secara rutin. Dan yang terakhir, beristirahat dengan cukup dan teratur. Oke, kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu apa sih peran fisioterapi terhadap pasien OA? Penderita OA dapat melakukan terapi pada seorang fisioterapis untuk memperkuat otot-otot di sekitar persendian. Cara ini juga dapat meningkatkan fleksibilitas sendi dan otot, serta mengurangi rasa sakit pada penderita OA. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.
Mexican sky. Drink some margaritas by the blue light.